Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para ummahat, para ibu-ibu dan para akhwat dan hadirin yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat dan karunia kepada kita semua. Di antaranya yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sunnah, nikmat sehat wal afiat, nikmat kita diberikan waktu luang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga nikmat kita dijauhkan dari berbagai macam musibah dan malapetaka. Dan juga nikmat pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di majlis ilmu ini yang merupakan taman dari taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka dia menuntut ilmu syar'i, menuntut ilmu agama, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dengannya jalan menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kemudahan dalam menuntut ilmu, kemudahan ya dalam mengamalkannya. Ya, kita amalkan ya ilmu tersebut dengan ikhlas. Kita nuntut ilmu dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan juga kepada umatnya yang setia mengikuti sunnah beliau ya sampai dengan hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para ibu-ibu, para ummahat dan para akhwat hadirin yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kembali kita melanjutkan pembahasan kita dalam buku Prinsip Dasar Islam. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan buku Doa dan Wirid yang ditulis oleh Ustadz kita, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, yang mengampuni dosa beliau, memasukkan beliau ke dalam surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita melanjutkan ke pembahasan berikutnya dari prinsip ya dasar Islam yang kelima, yang berkaitan dengan keutamaan tauhid, yang berkaitan ya dengan keutamaan tauhid. Di orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala,
yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan, ya segala bentuk segala bentuk menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang bertauhid dan meninggalkan kesyirikan, maka dia mendapatkan keutamaan yang sangat banyak. Ya, memiliki keistimewaan yang sangat banyak sekali. Maka di sini akan disebutkan oleh penulis ya beberapa keutamaan tersebut. Ya, dengan harapan tentunya ya kita semakin semangat ya dalam menuntut ilmu, ya kita semakin semangat dalam belajar tauhid, ya belajar akidah yang benar. Ya. Karena ya dengan kita mengetahui keutamaan, maka ini yang akan juga membuat kita semakin semangat ya dalam kita beribadah, ya dalam kita melakukan sesuatu. Maka penting ya bagi kita untuk mengetahui keutamaan. Ya karena terkadang ya sebagian manusia ya banyak yang tidak tahu ya tentang keutamaan misalnya di sini tentang keutamaan tauhid, atau tentang keutamaan sholat, ya tentang keutamaan zakat misalnya dan seterusnya, sehingga mereka banyak yang lalai ya dari ibadah-ibadah tersebut karena bisa jadi mereka tidak tahu keutamaannya. Maka penting ya dalam kita belajar kita harus mengetahui apa saja keutamaan. Ya, misalnya dalam menuntut ilmu kita harus tahu apa keutamaan kita belajar agama. Ya, sehingga itu yang akan memotivasi kita, yang akan membuat kita selalu semangat ya dalam menuntut ilmu. Ya, selalu istiqomah dalam menuntut ilmu. Ada yang kita kejar. Ya, ada yang kita kejar dari keutamaan tersebut. Ya, begitu juga dengan tauhid. Ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ini memiliki keutamaan yang sangat banyak sekali. Maka di sini akan disebutkan ya kurang lebih ada 17. Ya, 17 keutamaan tauhid, ya orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama dikatakan oleh penulis, ya, orang yang bertauhid kepada Allah memiliki banyak keutamaan. Antara lain yang pertama, orang-orang yang bertauhid kepada Allah akan dihapus dosa-dosanya. Ya, orang-orang yang bertauhid, yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya ya dibawakan di sini, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis qudsi. Ya, sebuah hadis qudsi. Ya, hadis qudsi itu lafaznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedangkan kalau Al-Qur'an, ya kalau Al-Qur'an maka lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini perbedaan antara Al-Qur'an dengan hadis qudsi, sama-sama firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau hadis qudsi dia lafaznya dari Nabi SAW, ya sementara maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Al-Qur'an lafaz dan maknanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dikatakan kalamullah, kalamnya Allah, firmannya Allah Subhanahu wa taala. Dari Anas bin Malik, ya dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah yang maha suci dan maha tinggi berfirman. Ya. Kata Nabi SAW, Allah ya subhanahu wa ta'ala yang maha suci, yang maha tinggi. Ini arti dari subhanahu wa ta'ala. Artinya subhanahu wa ta'ala itu artinya maha suci dan maha tinggi. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya bena Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya summa laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfiratan. Kata Nabi SAW, wahai anak Adam,
wahai anak Adam, seandainya engkau itu datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi. Ya, jika kalian wahai manusia datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa dosa sepenuh bumi, satu bumi penuh dosanya, dia bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Summa laqitani la tusyriku bi syai'ah. Sedangkan engkau, ya, ketika engkau mati, engkau meninggal, tidak menyekutukan aku sedikit pun juga. Ya, tidak berbuat syirik. Ya, dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak berbuat syirik. Ya, akan tapi dia membawa dosa sepenuh bumi. Ya, tapi dia tidak melakukan kesyirikan. Dia tidak melakukan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Allah? La ataituka biqurabiha maghfiratan. Maka ya, aku akan datang kepadamu, pasti kata Allah Subhanahu wa taala, pasti aku akan datang kepadamu, maksudnya aku berikan kepadamu ya ampunan sepenuh bumi juga. Ya, sepenuh bumi pula. Ya, jadi meskipun sebanyak apapun ya dosa yang kalian lakukan, selama kalian tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah akan mengampunkan dosa tersebut. Ya, sebagaimana juga dalam ayat yang lain, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia hanya mengampuni dosa-dosa selain syirik. Ya, tapi yang perlu digarisbawahi, liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya, bagi siapa yang Allah kehendaki. Kalau Allah berkehendak, ya, maka Allah akan maafkan dia. Ya, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Ya, dan kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan karena semata-mata amalan kita, bukan. Kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala ya karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu ada seorang ahli ibadah, ya, dia beribadah sekian lama kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketika dia meninggal, maka dia dikatakan kepadanya, masuklah engkau ke surga dengan rahmatku. Maka kata orang soleh ini, kata hamba ahli ibadah ini, ya Allah, ya, jangan masukkan saya itu ke surga karena dengan sebab amalan saya. Maka kalau begitu kata Allah SWT, saya masukkan kamu ke neraka. Maka kata dia, kalau gitu, kata dia, masukkan saya ke dalam surga dengan rahmatmu. Ya, dengan rahmatmu. Jadi kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala ini karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ya, bukan hanya semata-mata amal dengan sebab amalnya. Maka tidak boleh kita membanggakan ya ibadah-ibadah, amalan-amalan yang kita kerjakan. Ya, karena semuanya ya bergantung dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, keutamaan orang yang bertauhid, keutamaan orang yang bertauhid atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua di sini dikatakan orang yang bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla akan mendapatkan petunjuk yang sempurna. Dan kelak di akhirat ia akan mendapatkan rasa aman. Jadi orang yang bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla akan mendapat petunjuk yang sempurna. Dia akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak tersesat. Ya, sehingga di dunia ini dia tidak tersesat, menyimpang jalannya. Ya, karena dia diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemana dia harus melangkah, kemana dia harus berjalan. Dia sudah ada petunjuknya, pedomannya.
maka akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dengan petunjuk yang sempurna. Dan kelak di akhirat akan mendapatkan rasa aman. Di akhirat kelak, ya, orang-orang yang bertauhid akan diberikan rasa aman dia. Ya, rasa aman oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini keutamaan yang sangat besar bagi orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa dalilnya? Di sini dibawakan surat Al-An'am ayat 82. Allah berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Dan yang dimaksud dengan kezaliman dalam ayat ini adalah apa? Kesyirikan. Ya, tidak mencampurkan keimanan mereka itu dengan kesyirikan. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Lihat. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka bagi mereka itu, ya, yang pertama keamanan, diberikan rasa aman oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa hum muhtadun. Ya. Kemudian yang kedua, mereka mendapatkan petunjuk. Ya, mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara permohonan kita, kemudian dikatakan oleh penulis, di antara permohonan kita yang paling banyak adalah memohon agar ditunjuki jalan yang lurus. Ya, jadi setiap hari tidak ada doa yang kita panjatkan yang mungkin lebih banyak daripada ini. Yaitu apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya, yang mana ini kita baca minimal ya berapa kali? 17 kali, ya. Dalam setiap ya salat wajib yang kita lakukan. Minimal ya kita baca surat Al-Fatihah ya 17 kali. Maka kita minta petunjuk siratal mustaqim, ya jalan yang lurus itu minimal sebanyak 17 kali. Ya, maka ini doa yang paling banyak yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu meminta siratal mustaqim, jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, dan jalan yang lurus itu adalah jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Ya, jadi jalan yang lurus kata Allah Subhanahu wa taala itu jalan, yaitu jalan orang-orang, ya, mereka-mereka yang telah engkau berikan nikmat. Ya, siapa mereka ini? Ya, yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan di sini yaitu jalannya para nabi, siddiqin, syuhada, dan orang-orang soleh. Ya. Inilah jalan yang lurus, yaitu jalannya para nabi. Ya, jalan yang telah ditempuh oleh para nabi. Siddiqin, orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur. Syuhada, orang-orang yang mati syahid, ya mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang saleh, dan orang-orang yang saleh. Mana dalilnya? Ya, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nisa ayat 69, Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, dia taat kepada Allah, dia taat kepada Rasul SAW, maka apa? Faulaika ma'al ladzina an'ama Allah, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah. Ya, mereka akan bersama dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa itu? Yaitu para nabi, para siddiqin, ya orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh. Dan orang-orang yang saleh. Ya. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Jadi orang-orang yang saleh, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, orang-orang yang jujur, ya merekalah apa?
teman yang paling baik, sebaik-baik teman kita yang hendaknya kita jadikan teman, orang yang soleh, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang jujur. Kemudian kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Kita juga selain kita meminta jalan yang lurus, kita juga meminta perlindungan dari jalan-jalan yang sesat, jalan-jalan yang menyimpang. Jalan-jalan yang menyimpang. Sebagaimana dalam surat Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdub, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai mereka. Siapa yang dimurkai? Orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, mereka mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka mengetahui kebenaran, tapi mereka menolaknya. Maka Allah murka, Allah marah sama mereka. Mereka mengenali kebenaran, tahu kebenaran. Tahu kebenaran Nabi Muhammad SAW. Tahu tentang kenabian beliau. Akan tapi karena kesombongan yang ada dalam hati-hati mereka, karena hasad kepada Nabi SAW, hasadam min indi anfusihim, karena hasad yang ada pada diri-diri mereka. Karena Nabi SAW itu tidak datang dari golongan Yahudi, bukan dari golongannya Yahudi, atau golongan dari Nabi siapa? Yahudi dari anaknya Nabi Ibrahim yang mana, ibu? Ismail atau Ishak? Nabi Ibrahim punya 2 istri. Yang pertama, siapa yang pertama, ibu? Siapa istri Nabi Ibrahim alaihissalam? Siapa ibu? Ini pertanyaan ini. Yang ibu-ibu tahu siapa istrinya Nabi Ibrahim? Ibunya Nabi Ismail siapa? Siti Hajar itu istri yang kedua. Nama istri yang pertamanya yaitu Sarah. Sarah. Maka ketika Sarah ini dia lama mengandungnya, tidak punya anak. Awalnya tidak punya anak dari Sarah. Awalnya. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim pun menikah dengan Hajar, Siti Hajar. Dengan Hajar. Baru setelah itu Hajar pun hamil. Ternyata Sarah juga hamil juga. Maka dari Hajar lahirlah Nabi Ismail alaihi salam. Kemudian dari Sarah lahirlah siapa? Nabi Ishak. Nabi Ishak alaihi wassalatu wassalam. Nah, dari Nabi Ishak ini lahir banyak sekali nabi. Dari Nabi Ishak ini lahir banyak sekali nabi. Di antaranya Nabi siapa? Nabi Ayub. Nabi siapa? Nabi Ayub. Bapaknya siapa itu? Nabi siapa? Nabi Yusuf. Bapaknya Nabi Yusuf. Kemudian nanti di bawahnya nanti dan seterusnya, baru nanti ada Bani Israel, Bani Israel. Nah, Nabi SAW ini tidak berasal dari Nabi Ishak alaihi salam, tapi berasal dari siapa? Nabi Ismail, dari keturunannya Nabi Ismail alaihi assalam. Oleh karena itu mereka orang-orang Yahudi tidak terima. Kenapa kenabian yang terakhir itu
ya bukan dari ya garis keturunannya mereka. Ya. Kenapa datang dari garis keturunannya Nabi Ismail alaihissalam? Maka mereka enggak terima. Padahal mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, mengenali ya Nabi Muhammad SAW, mengenali Nabi yang terakhir yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka lebih kenal dengan Nabi yang terakhir ini, mereka lebih kenal daripada bapak-bapak mereka. Bahkan mereka lebih kenal dengan anak-anak mereka. Mereka mengenal sekali ya tentang Nabi Muhammad SAW, tapi karena dia bukan dari garis keturunan mereka, akhirnya apa? Ya, mereka tolak. Ya, hasad, ada kedengkian, iri. Ya, karena tidak berasal dari keturunannya. Ya, hasad. Ya, dan juga ya ada kesombongan di situ. Mereka menolak apa? Kebenaran Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu Allah murka sama mereka. Ya, Allah marah sama orang-orang Yahudi. Mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun yang kedua, ya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, kita juga minta perlindungan dari jalan orang-orang yang sesat. Ya, siapa jalan orang-orang yang sesat? Orang-orang Nasrani. Ya, kenapa mereka dikatakan sesat? Karena mereka ya tidak memiliki ilmu. Orang Nasrani mereka tidak punya ilmu. Ya, berbeda dengan orang-orang Yahudi, mereka berilmu. Akan tetapi mereka tidak mengamalkan ilmunya, akhirnya Allah murka. Ya, begitu juga dengan orang-orang yang ya mempunyai ilmu tidak mau mengamalkan, maka Allah akan murka kepada dia. Ya, maka ya kedua jalan ini ya adalah jalan yang harus kita minta perlindungan darinya, ya itu agar kita tidak mengikuti jalan mereka ini, jalan-jalan orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya yang mereka mengetahui ilmu tadi tapi tidak mereka amalkan, bukan juga jalan orang-orang yang sesat, ya yang mereka apa? Beramal tanpa ilmu. Ya, yang mereka beramal tanpa didasari dengan ilmu. Nah, ini dia keutamaan yang kedua. Ya, orang yang bertauhid kepada Allah akan mendapatkan petunjuk dan juga mendapatkan rasa aman di akhirat kelak. Kemudian yang ketiga, keutamaan tauhid yang ketiga, orang-orang yang bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla akan dihilangkan kesulitan, kesusahan, ya, dan kesedihannya di dunia dan di akhirat kelak. Ya, jadi orang yang bertauhid, ya mereka tidak akan apa? Sedih. Ya, meskipun misalnya ya dia kekurangan harta, ya dia kekurangan pakaian, kekurangan makanan, orang yang bertauhid tidak akan sedih. Ya, justru dia akan senantiasa bersyukur dan qanaah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, qanaah terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia, dan dia tidak akan sedih dan dia akan bersabar. Ya, kalau dia disempitkan rezekinya, maka dia bersabar. Diberikan kesulitan, ya dia akan bersabar. Dan sebaliknya, kalau dia diberikan nikmat oleh Allah, maka dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini orang yang bertauhid. Ya, dihilangkan kesulitan, kesusahan ya dalam hidupnya, dan juga kesedihan di dunia, terlebih lagi di akhirat kelak. Apa dalilnya? Itu surat At-Tolaq ayat 2 sampai 3. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Kata Allah, siapa yang bertakwa kepada Allah, dan maka Allah Subhanahu wa taala ya akan ya mengadakan, menjadikan baginya jalan keluar. Akan memberikan jalan keluar kepadanya. Ya jika dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepadanya, kepada orang yang bertakwa, min haitsu la yahtasib, dari arah-arah yang tidak dia sangka-sangka. Ya tiba-tiba datang saja nikmat Allah, tiba-tiba datang rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bertakwa
maknanya itu orang-orang yang menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Dan perintah yang paling besar adalah apa? Bertauhid. Ini perintah Allah yang paling besar. Ya, maka dia adalah orang yang paling terdepan dalam melaksanakan perintah tauhid tersebut. Begitu juga dalam larangan, tidak ada larangan yang paling besar daripada larangan apa? Berbuat syirik. Maka dia adalah orang yang paling terdepan dalam meninggalkan kesyirikan, itu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berikan jalan keluar, ya, dari segala permasalahan dia, sehingga Allah mudahkan semua urusannya. Setiap ada masalah ada jalan keluarnya, tidak dipersulit urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga urusannya mudah dan mudah. Ya, maka ini orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang tidak dikatakan bertakwa, kita lanjutkan. Ya, dikatakan di sini seorang tidak dikatakan bertakwa kepada Allah kalau dia tidak bertauhid, ya. Jadi kalau dia tidak bertauhid, maka nggak bisa kita katakan dia bertakwa. Dia masih berbuat syirik, maka nggak bisa kita katakan dia adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertauhid dan bertakwa akan dihilangkan kesulitan-kesulitan dunia dan akan diberikan jalan keluar dari berbagai masalah hidupnya. Ya, ini dia keutamaan yang ketiga. Kemudian yang keempat, keutamaan tauhid yang keempat, orang yang mentauhidkan Allah, maka Allah akan menjadikan dalam hatinya rasa cinta kepada iman dan Allah, ya, kepada keimanan. Jadi orang yang mentauhidkan Allah, Allah akan menjadikan dalam hatinya kecintaan kepada keimanan. Kemudian yang kedua, Allah akan menghiasi hatinya dengan keimanan. Dia cinta dengan keimanan, keyakinan kepada Allah. Dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah hiasi hatinya itu dengan keimanan tersebut, dengan keyakinan tersebut. Serta dia menjadikan di dalam hatinya rasa benci kepada kekafiran. Akan dibuat hatinya itu tidak senang, ya, ketika melihat kekafiran, ya, peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tidak akan senang. Atau kebencian kepada kefasikan, ya, perbuatan maksiat. Ya, dia akan hatinya itu tidak senang, tidak nyaman begitu. Lihat orang berbuat maksiat nggak nyaman hatinya. Ya, ini maksudnya kebencian. Ada di hatinya seperti itu. Ya, lihat orang, ya, melakukan dosa tidak nyaman, melakukan maksiat tidak nyaman hatinya, nggak enak dia. Itu ya maksudnya, diberikan rasa benci kepada kefakiran, kefasikan, dan juga kedurhakaan. Ya, dan juga apa? Kedurhakaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman." Dalam surat Al-Hujurat ayat 7, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kamu itu cinta kepada keimanan. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah hiasi keimanan itu dalam hati-hati kalian. Allah hiasi keimanan itu dalam hati kalian. Jadi hatinya itu dipenuhi dengan keimanan. Ya, dipenuhi dengan apa? Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Dan, ya, Allah akan menjadikan kamu benci kepada kepada kekafiran, ya, perbuatan yang kafir, kemudian wal fusuq, perbuatan yang fasik, dan wal isyan, dan kedurhakaan, perbuatan dosa dan maksiat, ya, pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humur rasyidun. Ya, orang-orang yang beriman, orang yang bertauhid itu, mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Ya, orang yang bertauhid mereka adalah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Kemudian yang kelima, ya, keutamaan tauhid yang kelima, tauhid merupakan satu-satunya sebab untuk mendapatkan ridho Allah. Ya, tauhid merupakan salah satu atau satu-satunya sebab untuk mendapatkan ridho Allah. Dan orang yang paling bahagia
dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan di dalam hatinya. Ya, jadi orang yang bertauhid ya mereka akan mendapatkan ridho dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka adalah orang yang paling bahagia dengan mendapatkan syafaat Nabi. Sebagaimana hadis Nabi SAW, di sini tidak dibawakan hadisnya. Nabi SAW bersabda, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah. Ya, manusia yang paling bahagia dengan syafaatku nanti pada hari kiamat, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi, yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya, dalam hatinya. Nah, ini keutamaan tauhid yang kelima. Kemudian yang keenam, orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dijamin masuk surga. Mendapatkan jaminan masuk surga. Ya, orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa dalilnya? Ya, hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah." Kata Nabi SAW. Siapa yang mati dan ia mengetahui bahwa la ilaha illallah, bahwa tidak ada ilah yang hak untuk dibadahi dengan benar melainkan hanya Allah. Ya, kalau dia mati dan dia bertauhid kepada Allah, maka pada kholal jannah, dia akan masuk surga. Begitu juga hadis Nabi SAW, man mata la yusyriku billahi syai'a dakhalal jannah. Siapa yang mati dalam keadaan tidak berbuat syirik, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, maka pada kholal jannah, maka dia pasti masuk apa? Pasti dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini keutamaan yang keenam, orang yang bertauhid akan dimasukkan ke dalam surga, dijamin dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, orang yang bertauhid akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemenangan, pertolongan, kejayaan dan kemuliaan. Ya, orang yang bertauhid, pertama Allah akan berikan kemenangan kepada mereka. Ya, orang yang bertauhid akan diberikan kemenangan ya atas musuh-musuh mereka. Yang kedua, akan diberikan pertolongan. Senantiasa akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akan diberikan kejayaan. Ya, semakin jaya. Ya. Kemudian yang berikutnya dan kemuliaan, ya semakin mulia, akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Di sini dibawakan hadis Al-Quran surat Muhammad ayat 7. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang beriman, jika kalian menolong Allah Subhanahu wa taala, maksudnya menolong agama Allah Subhanahu wa taala, yansurkum, maka niscaya akan apa? Menolong kalian. Wa yusabbit aqdamakum, kemudian apa? Meneguhkan ya aqdamakum, kedudukanmu. Ya, menguatkan apa? Kaki-kaki kalian. Ya, langkah-langkah kalian. Allah akan teguhkan. Allah akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT juga berfirman yang artinya dalam surat An-Nur ayat 55, dan Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal soleh bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi. Ya. Mereka akan berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka. Sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Sebelumnya, sebelum datang Nabi Muhammad SAW, mereka hidup dengan apa? Penuh ketakutan. Takut ini, takut itu. Ya, tapi setelah datang Nabi SAW, maka berubah. Ya, dari takut, ya menjadi keamanan. Ya, menjadi apa? Keamanan.
mereka tetap beribadah kepadaku. Apa syaratnya? Ya, syarat ya Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka ini berkuasa di bumi ini. Ya, apa syaratnya? Supaya mereka itu bisa memimpin dunia ini. Ya, apa syaratnya kata Allah Subhanahu wa taala? Ya, ya'budunani. Mereka tetap beribadah kepadaku. Jadi tauhid kuncinya. Ya, tauhid kuncinya. Tetapi barang siapa dan tidak mempersekutukan aku dengan suatu apapun, tapi barang siapa yang tetap kafir, tetap ingkar kepada Allah sesudah janji tersebut, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Ya, orang-orang yang fasik. Nah, ini keutamaan yang ketujuh. Ya, akan diberikan kemenangan, pertolongan, kejayaan dan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedelapan, orang yang bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla akan diberikan kehidupan yang baik di dunia, ya, dan terlebih lagi di akhirat. Apa dalilnya? Ya, mereka akan diberikan kehidupan yang baik. Ya, kehidupan yang tenang. Ya. Aman, itu arti kehidupan yang baik, ya, kehidupan yang tenang. Kemudian diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kecukupan, ya, hartanya, sehingga dia qanaah terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kehidupan yang baik. Lihat kata Allah Subhanahu wa taala, man, dalam surat An-Nahl ayat 97. Man amila shalihan min zakarin aw unsa. Ya, siapa yang beramal soleh, yang melakukan kebaikan, min zakar au unsa, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia beramal, ya, dan juga dia beriman kepada Allah dalam keadaan dia beriman. Ya, beriman di sini maksudnya apa? Bertauhid. Ya, meyakini dengan seyakin-yakinnya, ya, akan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Falanuhiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, yang tentram, yang aman. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan, kami akan berikan balasan kepada mereka. Ya, kepada apa? Kepada mereka orang-orang yang saleh tersebut dengan apa? Bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan pahala, dengan ganjaran yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Akan dikasih balasan yang lebih baik dari amalan yang mereka kerjakan tersebut. Ini yang ke-8. Kemudian yang ke-9, keutamaan tauhid yang ke-9, tauhid akan mencegah seorang muslim dari kekal di dalam neraka. Orang yang bertauhid, dia tidak akan kekal. Ya, dia tidak akan kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Ya, di sini bawakan hadis Bukhari rahimahullahu taala. Nabi SAW bersabda, yadkhulu ahlul jannatil jannata wa ahlun narin nara, summa yaqulu Allah ta'ala akhriju man kana fi qalbihi misqalu habbatin min khardalin min iman, fayukhrajuna minha qad iswaddu fayulqawna fi nahril haya awil hayati syaqqa malik fayambutuna kama tambutul hibbah fi janibis sayli alam tara annaha takhruju safra'a multawiyah. Nah, melihat hadis Nabi SAW, yadkhulu ahlul jannah al-jannah, apabila penghuni surga sudah masuk ke dalam surga, ya, yang penghuni surga masuk ke dalam surga semuanya, kemudian dan penghuni neraka masuk ke dalam neraka semuanya, Allah berfirman, setelah itu Allah berfirman, setelah masukkan mereka semua, ya, Allah berfirman, akhriju man kana fi qalbihi
misqalu habbatin min khardalin min iman. Kemudian Allah berfirman, ya, keluarkan dari neraka orang-orang yang di dalam hatinya terdapat seberat biji sawi keimanan. Ya. Jadi meskipun hanya seberat sawi keimanannya kepada Allah, ya, maka dia akan diselamatkan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dikeluarkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Payukhrajun minha. Maka orang-orang ini, ya, setelah mereka dikeluarkan dari neraka, maka mereka, ya, dikeluarkan dari neraka, tubuh mereka ini sudah hitam legam, ya, bagaikan arang, ya, gosong, karena dibakar terus di neraka, ya, sampai menghitam, ya, waliyazubillah, ya, sampai mereka menghitam, ya, bahkan ini dikatakan bagaikan arang, ya. Lalu mereka dimasukkan ke sungai kehidupan. Ya, setelah mereka keluar dari neraka, maka di pertengahan itu, ya, ada sungai di situ, ya. Di depan surga ada sungai. Ya, di depan pintu surga ada sungai. Maka dia, ya, maka dia pun dimandikan di situ. Ya, orang ini dimandikan di situ. Maka ketika dia dimandikan, dimasukkan ke sungai tersebut, ya, fayambutuna kama tambutul hibba. Maka langsung, ya, dia ini ya, tumbuh, berubah. Tubuhnya itu langsung berubah. Ya, berubah tubuhnya yang tadinya hitam jadi bersih sudah tubuhnya. Ya, bersih. Ya, dia tumbuh dengan sangat, ya, bagus. Ya, bahkan dikatakan di sini sebagaimana tumbuhnya benih yang berada di pinggiran sungai. Lihat benih yang ada di pinggir-pinggir sungai itu tumbuh subur. Ya, tumbuh dengan suburnya, ya. Ya, tumbuhan-tumbuhan yang ada di, ya, pinggir-pinggir sungai. Ya, tumbuh dengan subur. Begitulah dia nanti, dia akan ya, orang-orang yang gosong tadi, yang sudah menghitam tadi, ketika dimandikan, ya, maka mereka langsung bersih, ya. Fayambutu kama tambutul hibbatu fi janibis sail. Alam tara annaha takhruju safra'a multawiyah. Tidakkah engkau perhatikan bahwa benih itu tumbuh berwarna kuning dan berlipat-lipat, ya. Jadi sangat banyak sekali, ya, benih-benih atau tumbuhan tersebut, ya. Nah, ini keutamaan yang ke-9, ya. Orang yang bertauhid, maka dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dicegah dari kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, yang ke-10, orang yang bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla dengan ikhlas, maka amal yang sedikit itu akan menjadi banyak, ya, akan bernilai banyak. Jadi pahalanya beda antara orang yang bertauhid, yang betul bertauhid, dengan orang-orang yang enggak bertauhid. Ketika dia beramal, meskipun sedikit, ya, meskipun kecil amalannya, tapi kalau orang bertauhid, pahalanya akan menjadi besar. Ya, orang yang bertauhid akan pahalanya akan menjadi besar. Ya, makanya ada perkataan betapa banyak ya, makanya ada ada perkataan dari para ulama, ya, betapa banyak amalan yang besar itu menjadi kecil. Gara-gara apa? Gara-gara niat. Gara-gara niatnya. Dan sebaliknya, betapa amalan yang kecil itu berubah menjadi besar gara-gara apa, Ibu? Gara-gara niat. Karena keikhlasannya, karena tauhidnya itu. Ya. Karena orang yang bertauhid pasti dia akan semakin ikhlas dalam beribadah. Orang yang bertauhid dia akan semakin ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan menginginkan, ya, balasan dari manusia, enggak akan. Ya, yang dia inginkan adalah ganjaran dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala.
Nah, maka ini keutamaan orang bertauhid kepada Allah. Ya, amalan yang sedikit ya akan menjadi banyak. Ya, karena sebab tauhid yang ada di dalam hatinya. Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Ayyukum ahsanu amala. Allah berfirman, ya, yang dialah Allah yang menciptakan yang mati, wal hayata, dan hidup, supaya dia menguji kamu. Ya, Allah lah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Ya, untuk menguji kamu. Jadi kematian ini adalah untuk menguji kita. Liyabluwakum ayyukum, siapa di antara kalian ahsanu amala. Lihat, ahsanu amala. Ini perhatikan di sini. Di sini ada kalimat ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya, ya, bukan paling banyak. Perhatikan. Ya, jadi Allah memberikan ujian-ujian untuk melihat ya siapa yang paling baik amalannya, bukan yang paling banyak, bukan. Ya, karena yang paling penting itu bukan ya banyaknya. Ya, tapi yang lebih penting dari itu adalah apa? Bagusnya, kualitasnya. Ya. Dan kualitas ibadah yang dilakukan oleh orang yang bertauhid jauh ya dengan kualitas ibadah oleh orang-orang yang tidak bertauhid. Ya, orang yang bertauhid ketika dia beribadah, maka dia akan beribadah dengan yakin. Ya, yakin dia akan beribadah. Ya, tidak seperti orang yang tidak bertauhid yang kurang yakin dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa huwal azizul ghafur, dan dialah Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Maka lihat dikatakan di sini oleh penulis dalam ayat yang mulia tersebut, Allah Azza wa Jalla menyebutkan dengan amal yang baik. Nah, amal yang baik, ahsanu amalah. Tidak dengan amal yang banyak. Amal dikatakan baik atau soleh ya harus memenuhi dua syarat. Jadi amal yang kita lakukan ini, kapan dia dikatakan baik, ahsan itu, kapan dikatakan baik? Ya, kalau dia memenuhi dua syarat. Yang pertama ikhlas, dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua apa Ibu? Ittiba. Apa arti ittiba? Mengikuti contoh, mengikuti petunjuknya Nabi Muhammad SAW. Kalau dua syarat ini ada, ya maka apa? Akan diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa kalimat la ilaha illallah pada hari kiamat lebih berat dibandingkan langit dan bumi dengan sebab ikhlas. Ya, ini lebih berat nanti dalam timbangan. Ya, dalam apa? Timbangan kalimat la ilaha illallah ini. Kemudian yang ke-11, keutamaan yang ke-11 orang yang bertauhid kepada Allah mendapatkan rasa aman. Orang yang bertauhid dia akan apa? Diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak bertauhid maka dia selalu was-was. Ya. Kemudian dalam ketakutan, ya diselimuti dengan ketakutan, tidak tenang. Ya, meskipun dia banyak hartanya, ya banyak kendaraannya, tapi kalau dia tidak bertauhid nggak akan tenang itu hidupnya. Ya, tidak akan tenang. Tidak tenang, mereka takut kepada hari sial. Ya, orang-orang yang tidak bertauhid dia akan takut kalau melewati hari-hari yang sial. Ya, maka mereka takut kepada hari tersebut. Atau punya anak lebih dari 2. Nah, ini juga ya, takut jadinya. Ya, kalau tidak bertauhid, ya punya anak lebih dari 2 takut dia. Ya. Anaknya cukup 2 saja atau cukup 1 aja Pak Ustadz ya. Ini berarti tauhidnya yang masih kurang ya. Ya, kalau orang yang bertauhid ya enggak takut ya. Ya, walaupun anaknya banyak ya. Takut tentang masa depan. Nah, ini juga orang yang tidak bertauhid. Takut ini ke depannya bagaimana? Pak Ustadz, anak saya kalau masuk pondok gimana ke depannya, Pak Ustadz? Ya, siapa yang ini ya? Macam-macam sudah. Ya pikirannya orang tua ya.
Ya. Ini berarti takut dia dengan masa depan. Ya, kenapa takut? Ya, orang-orang yang masuk pondok yang dia belajar agama, maka tidak akan Allah sia-siakan. Ya, pasti Allah kasih dia rizki. Ya, pasti Allah kasih dia apa? Ya, rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, orang yang tidak beribadah saja, orang yang kafir saja, yang jelas-jelas mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bertauhid kepada Allah, mereka dikasih rizki apa tidak, Ibu? Dikasih. Ya, dikasih, bahkan dikasih kenikmatan yang sangat banyak sekali. Ya, orang-orang kafir itu. Ya, akan tapi itu semua adalah istidraj. Itu adalah uluran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka itu terus ya dengan apa? Ya, dengan keburukannya, dengan kemaksiatannya, ya sampai ya dosa-dosa itu menumpuk sehingga dia diazab oleh Allah di akhirat kelak dengan azab yang sangat pedih. Ini namanya istidraj. Ya, setiap nikmat, ya nikmat yang tidak yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini bisa jadi istidraj. Ya, bisa jadi ini adalah istidraj. Nikmat-nikmat yang tidak mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini bisa jadi apa? Istidraj. Maka hendaknya kita hati-hati. Kemudian apa? Orang yang tidak bertauhid, ya, dia takut juga hartanya hilang. Ya, sehingga enggak tenang sudah hidupnya. Ya, hartanya yang di rumahnya, ketika dia pergi tinggalkan rumahnya, takut dia ya hartanya hilang. Ya, padahal ya itu rumahnya sudah dijaga oleh ya banyak sekali penjaga ya. Belum yang di gerbangnya, belum yang di depan rumahnya, belum lagi yang di dalam rumah. Ya, itu sudah ada penjaganya ya, orang-orang yang kaya ya. Tapi tetap dia tidak apa? Tidak tenang. Tetap dia khawatir, was-was, jangan-jangan ya uang saya hilang, jangan diambil nanti sama penjaga ini, penjaga itu. Ya, ini orang-orang yang dia kerjasama nanti sama perampok, ya, dan maling. Itu hidupnya ya tidak akan tenang. Ya, kalau dia kurang tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan seterusnya. Nah, ini yang ke-11. Ya, kalau orang bertauhid akan diberikan rasa aman. Ya, tidak takut. Kemudian yang ke-12, tauhid merupakan penentu diterima atau ditolaknya amal. Jadi tauhid ini yang menjadi penentu amalannya diterima atau ditolak. Ya, kalau dia bertauhid maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya kalau dia ya berbuat syirik, ya maka tidak akan diterima amalannya tersebut. Maka dikatakan di sini sempurna dan tidaknya amal seorang tergantung dengan tauhidnya. Ya, begitu juga dengan sempurna. Amalan yang kita kerjakan tergantung dengan tauhidnya. Kalau tauhidnya semakin bagus, ya maka akan semakin bagus juga. Ya. Apa akan sempurna juga apa amalannya, dan semakin sempurna amalannya. Dan sebaliknya, semakin dia tidak bertauhid, ya dia berbuat syirik kepada Allah, maka akan semakin berkurang ya amalannya. Orang yang beramal, dikatakan di sini orang yang beramal tapi tidak sempurna tauhidnya, misalnya riya. Ini dia. Ya, apa contohnya? Dia beramal tapi riya. Ya, dia beramal tapi riya. Kemudian sum'ah, misalnya ingin didengar ya oleh manusia. Ya, atau ingin dia mendapatkan pujian dan sanjungan oleh manusia, ini berarti riya. Maka kalau dia beramal disertai riya, diterima apa tidak, Ibu? Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena tauhid ini ya dialah penentunya. Ya, diterima atau tidak. Kalau dia ada riyanya, ya tidak bertauhid, di situ dia berbuat syirik, maka tidak akan diterima ya ibadah tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ikhlas, niscaya amalnya akan menjadi bumerang baginya. Bahkan amalan yang tidak ikhlas ini akan menjadi musuh kita nanti di hari kiamat. Dia akan menyerang kita. Ya, akan menjadi bumerang. Ya. Apakah akan menjadi apa? Akan menjadi bumerang yang akan apa?
membantah kita. Ya, makanya Al-Qur'an dikatakan oleh Nabi SAW, ya hujjatun laka aw alaika. Kata Nabi SAW, Al-Qur'an ini bisa jadi akan menjadi hujjah. Maksudnya apa? Pembela kalian. Aw alaika. Atau bisa jadi Al-Qur'an ini akan apa? Menjadi apa? Bumerang, menjadi musuh ya yang akan apa? Membahayakan dirimu. Yang akan menuntutmu. Ya. Kenapa ya kamu menjual Al-Qur'an? Ketika baca Al-Qur'an ini tidak ikhlas, yang dia inginkan adalah apa? Misalnya imbalan dari manusia. Dengan bacaan-bacaan Al-Qur'annya dia jual bacaannya tersebut. Ya untuk apa? Untuk mendapatkan ya sedikit dari keuntungan dunia. Maka kemudian dikatakan di sini bukan mendatangkan kebahagiaan. Ya, jadi kalau dia tidak ikhlas maka kan menjadi bumerang nanti. Amalan itu justru akan menentang dia, melawan dia. Akan berbahaya bagi dia. Ya, bagaimana kisah 4 orang. Ya, 4 orang yang pertama kali atau 3 orang yang pertama kali dipanaskan api neraka. Ya, orang-orang yang tidak ikhlas semuanya. Yang pertama tidak ikhlas dalam menuntut ilmu. Yang kedua tidak ikhlas dalam membaca Al-Qur'an. Yang ketiga tidak ikhlas dalam berjihad. Ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala dia tidak ikhlas dalam berjihad. Di jalan Allah dia berjihad di jalan Allah supaya apa? Dikatakan pemberani. Kemudian yang keempat, orang yang berinfak. Ya, orang yang berinfak. Dia tidak ikhlas, dia berinfak ternyata supaya dikatakan apa? Orang yang dermawan. Ya, begitu juga dengan orang yang menuntut ilmu. Dia menuntut ilmu ya karena ingin dipanggil apa? Seorang yang alim. Ya, supaya dipanggil orang yang berilmu. Nah, ini semua ya sangat berbahaya ya jika amal yang kita lakukan tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan mendatangkan kebahagiaan. Ya, tidak akan mendatangkan kebahagiaan. Baik itu sholat, zakat, sedekah, puasa, haji dan lainnya, ya ini tidak akan mendatangkan kebahagiaan kalau dikerjakan ya tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Syirik besar akan menghapus seluruh amal. Ya, bahkan syirik besar ini akan dihapus, seluruh amal yang dia kerjakan akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara ya syirik besar yang dia kerjakan. Kemudian yang ke-13, orang yang bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla akan diringankan dari perbuatan yang tidak ia sukai. Ya, orang yang bertauhid kepada Allah akan diringankan dari perbuatan yang tidak ia sukai dan dari penyakit yang dideritanya. Ya, meskipun ya sakitnya itu berat ya, parah. Ya, tapi apa? Dia diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari beban-beban tersebut. Ya, meskipun itu sakitnya sangat berat sekali, tapi dia bersabar. Ya, dan senantiasa mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan ringan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu, jika seorang hamba menyempurnakan tauhid dan keimanannya, niscaya kesusahan dan kesulitan akan dia hadapi dengan lapang dada. Jadi orang bertauhid ya akan menghadapi ya berbagai macam ya masalah itu, kesusahan itu dengan apa? Lapang dada dia. Kemudian sabar. Kemudian jiwanya tenang. Pasrah. Dia pasrahkan, serahkan semuanya kepada Allah. Ini adalah takdir Allah. Kenapa saya harus membantah? Ya, kenapa begini, kenapa Allah begini? Ya, misalnya anaknya meninggal atau ibunya meninggal, bapaknya meninggal, kenapa Allah? Ya, dia tidak terima. Ya, dia mencaci maki, keluar cacian dan makian dari mulutnya. Ya, kenapa dan kenapa? Dia tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan tapi kalau orang bertauhid, dia akan apa? Jiwanya tenang, pasrah,
ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Para ulama, ya dikatakan di sini para ulama banyak menjelaskan bahwasanya orang yang sakit dan mendapati musibah itu harus meyakini. Nah, ini bagi orang yang sakit. Ya, bagi orang yang diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama yang harus dia yakini ya bahwa penyakit yang diderita itu adalah suatu ketetapan dari Allah Azza wa Jalla. Ya, penyakit ataupun musibah ya yang dia alami tersebut ini adalah takdir Allah. Ini harus dia yakini kalau dia diberikan ujian, ya penyakit, musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, ialah takdir Allah. Dan penyakit adalah sebagai cobaan dari Allah. Atau musibah itulah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Ya. Siapa yang ikhlas di antara kalian? Siapa yang paling mengikuti Nabi SAW? Ya, dia ikut nggak Nabi? Lihat Nabi, kalau Nabi diberikan ujian gimana sikap Nabi? Ikut Nabi apa tidak? Nabi sabar, dia sabar apa tidak? Ya. Dia ikhlas tidak kepada Allah Subhanahu wa taala dengan musibah tersebut, atau dia menggerutu, mencaci maki Allah Subhanahu wa taala, tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang pertama. Ya, kemudian yang kedua, hal itu disebabkan oleh perbuatan dosa dan maksiat yang ia kerjakan. Ya. Hendaknya dia sandarkan ujian musibah tersebut kepada perbuatan dosa yang dia lakukan. Bisa jadi ya penyakit atau musibah yang dia dapatkan ya saat ini karena apa? Dosa-dosa yang telah dia lakukan. Atau bisa jadi dosa-dosa yang sudah lama dia lakukan, bisa jadi. Yang sudah dia tidak ingat mungkin dosa itu. Bisa jadi gara-gara dosa itu. Ya. Dosa tersebut yang sudah dia lakukan ya pada saat dahulu. Ya, maka dia jangan menyalahkan orang, perhatikan. Jangan kita menyalahkan apa? Orang. Ya, ketika kita diberikan sakit ini, kita salahkan orang. Jangan. Ya, lihat diri kita. Introspeksi diri. Ya, jangan ini karena apa? Dosa yang saya lakukan. Jangan nyalahi orang. Oh, ini karena Pak Dokter, ini karena begini. Ya. Dan seterusnya. Oh, ini karena macam-macam sudah. Dia salahkan orang. Ya. Maka nggak boleh. Maka kita harus apa? Ingat ya kepada dosa dan maksiat yang kita kerjakan. Jangan ya saya begini karena dosa saya yang ini, dosa saya yang itu. Nah, itu yang dia ingat-ingat ya. Yang malah apa? Menyalahkan orang lain. Kemudian yang ketiga, hendaknya ia meminta ampun dan kesembuhan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, hendaknya dia istighfar. Ya, kalau dia diberikan musibah, istighfar, minta ampun, astagfirullah. Ya. Wa atubu ilaihi, aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian apa? Dia berdoa, minta kesembuhan. Kalau dia diberikan penyakit, minta kesembuhan. Ya, kepada Allah. Dia diberikan musibah, minta ganti. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Diberikan ganti dengan yang lebih baik. Makanya ada doa dari Nabi SAW bahwa kita diberikan musibah, apa doanya Ibu? Ya, nanti ada di buku doa wirid ini. Apa doanya? Ya, setelah kita bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un, apa doanya? Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibahku ini, wa akhlif li khairam minha, dan berikanlah aku ganti yang lebih baik darinya. Ya, lebih baik darinya. Ya, sebagaimana hadis ini ya dari kisahnya siapa? Ya, salah satu istri Nabi SAW. Siapa ibu-ibu? Ya, ketika dia meninggal suaminya, ya, maka dia disuruh untuk membaca doa ini. Siapa? Ummu Salamah. Iya, Ummu Salamah. Jadi keduanya, ya Ummu Salamah dan Abu Salamah, ya pasangan yang ya apa namanya? Yang diidam-idamkan oleh ya suami istri ya. Dan Ummu Salamah sangat cinta kepada apa? Abu Salamah. Ya.
nggak ada yang bisa menggantikan Abu Salamah. Maka ketika meninggal suaminya, dia sangat sedih. Maka dia disuruh baca doa ini. Kalau terjadi musibah, baca doa ini. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Maka kata dia, siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Siapa yang bisa menggantikan dia? Nggak ada yang bisa gantikan. Ya, maka dia tetap disuruh baca saja doanya. Maka akhirnya apa? Ya, ternyata ya tidak lama setelah meninggal Abu Salamah, ya datanglah Nabi SAW dan meminang siapa? Minang Ummu Salamah. Nabi yang meminangnya. Dan tidak ada ya manusia yang lebih baik dari apa? Nabi SAW. Ya, jauh lebih baik dari Abu Salamah. Ya, jauh lebih baik dari Abu Salamah. Nah, maka ini doa yang kita ucapkan ya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ya ujian atau musibah kepada kita. Nah, ini yang ke-13. Kemudian yang ke-14, keutamaan tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid akan memerdekakan seorang hamba dari penghambaan kepada makhluknya. Ya, orang yang bertauhid akan memerdekakan seorang hamba dari penghambaan kepada makhluk. Ya, karena berbuat syirik itu, menyembah patung, menyembah berhala, menyembah api dan seterusnya, dia sedang apa? Menghambakan dirinya kepada ya makhluk tersebut. Dengan dia bertauhid, maka dia menjadi hamba yang merdeka. Tidak kepada dia menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Agar menghamba hanya kepada Allah saja yang menciptakan semua makhluk. Ya, agar dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya yaitu orang yang bertauhid dalam kehidupannya hanya menghamba, memohon pertolongan, meminta ampunan dan berbagai macam ibadah lainnya hanya kepada Allah Azza wa Jalla semata. Ya, pada Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, ini yang ke-14. Kemudian yang ke-15, orang yang bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla akan dimudahkan untuk melaksanakan amal-amal kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Ya, orang-orang yang bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla akan dimudahkan dalam melakukan amal-amal kebaikan dan meninggalkan kemungkaran serta dapat menghibur seseorang dari musibah yang dialaminya. Ya. Apa dikatakan di sini? Sebagaimana Rasulullah SAW ya telah menganjurkan kepada umatnya agar berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk memohon segala kebaikan dan dijauhkan dari berbagai macam kejelekan, serta dijadikan setiap ketentuan qada itu baik untuk kita. Doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW adalah, ya ini diantara doanya, was'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khairan. Ya, artinya, dan aku mohon kepadamu ya Allah agar engkau menjadikan seluruh takdir, seluruh ketetapan qada yang telah engkau tetapkan bagiku semuanya sebagai suatu kebaikan bagiku. Ya, semuanya baik. Ya. Salah satu rukun iman adalah iman kepada qada dan qadar, yang baik dan yang buruk. Dengan mengimani hal ini, niscaya setiap apa yang terjadi pada diri kita akan ringan dan mendapat ganjaran dari Allah apabila kita sabar dan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini yang keutamaan yang ke-15 ya. Mudah bagi dia untuk melakukan amal-amal kebajikan dan meninggalkan kemungkaran. Kemudian yang ke-16, orang yang mewujudkan tauhid dengan ikhlas dan benar akan dilapangkan dadanya. Ya, akan dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan tenang, tentram. Ya. Meskipun dia ya hidup ya kurang harta dan seterusnya, tetapi dia akan diberikan kelapangan dada oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang ke-17, orang yang mewujudkan tauhid dengan ikhlas, ya jujur dan tawakal kepada Allah Azza wa Jalla dengan sempurna, maka akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya. Tanpa dihisab langsung masuk surga.
ya, tanpa dihisab dan tanpa diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hal ini sebagaimana hadis Nabi SAW. Ya, dalam hadis Husain bin Abdurrahman, ya, beliau berkata, ya, ini tidak disebutkan hadisnya di sini. Ya, hadis Husain bin Abdurrahman, kata beliau, kuntu inda Sa'id bin Jubair. Aku pernah, ya, bersama Sa'id bin Jubair. Faqala ayyukum ra'al kawkabal ladzi inqaddal bariha. Ya, siapa di antara kalian yang melihat bintang jatuh tadi malam? Faqultu ana. Maka Husain bilang, saya lihat. Summa qultu ama inni lam akun fi sholatin. Kemudian Husain bilang, akan tetapi waktu itu saya, ya, tidak dalam sedang sholat. Ya, saya tidak sedang sholat malam. Saya lihat bintang jatuh. Walakinni ludiktu. Akan tetapi malam itu saya disengat, ya, oleh kalajengking. Ya, kemudian saya melihat bintang jatuh. Qala fama sonata, lalu apa yang kamu lakukan? Qultu irtaqaitu, saya meruqyah diri saya. Ya, saya ruqyah. Ya, membaca doa ruqyah. Qala fama hamalaka ala zalik, apa yang membuatmu, ya, melakukan hal itu? Kuntu hadis, yaitu sebuah hadis, haddatsanahu Syabi, yang kami riwayatkan, yang disampaikan oleh Imam Asy-Syabi. Wa ma haddatsakum, apa yang beliau sampaikan kepada kalian? Ya, maka dibawakan hadis, ya, Buraidah bin Husayb, ya, la ruqyata illa min ainin aw humatin. Tidak boleh ruqyah kecuali karena penyakit ain dan karena demam. Ya, dan seterusnya. Ya, baru kemudian dibawakan hadis Ibnu Abbas, ya, radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi bersabda, uridat alayyal umam, aku diperlihatkan umat-umat kepadaku, maka aku melihat Nabi, ada yang bersamanya beberapa orang, wan nabi wa ma'ahu rajulu war rajulan, aku juga melihat Nabi dan bersamanya hanya satu atau dua orang, wan nabi wa laisa ma'ahu ahad, dan aku juga melihat seorang Nabi yang tidak ada satu pengikut pun. Ya. Jadi Nabi SAW diperlihatkan, ya, Nabi ada yang pengikutnya beberapa orang, ada yang satu atau dua orang, ada juga yang gak punya pengikut. Ya, kemudian diperlihatkan kepada Nabi, ya, perkumpulan orang yang sangat banyak. Maka beliau mengira itu adalah umat beliau. Faqila li hadza Musa wa qaumuhu. Ini Musa dan umatnya Nabi Musa. Panazartu, kemudian aku lihat lagi ada, ya, sekumpulan orang yang sangat banyak sekali. Faqila li hadhi ummatuk, maka dikatakan kepadaku, ini umatmu. Wa ma'ahum sab'una alfan. Ya, dan bersama mereka ini, di antara mereka ini ada 70.000 orang. Ya, ada 70.000 orang, yadkhulunal jannah, yang mereka akan masuk surga bi ghairi hisabin wala azab, tanpa dihisab dan tanpa diazab. Ya, maka ketika ditanya siapa mereka wahai Nabi SAW, maka Nabi menjawab, ya, orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab yaitu apa? Humul ladzina la yastarqun, mereka yang tidak minta diruqyah. Ya, maka kita jangan minta diruqyah. Ya, jangan. Ya, jangan kita minta diruqyah. Kalau ada yang meruqyah enggak masalah. Ya. Tapi kalau kita yang minta ayo ruqyah diri saya, ini, ya, tidak masuk dalam hadis ini. Ya. Dia tidak termasuk dalam hadis ini yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Ini syarat yang pertama, tidak minta diruqyah. Yang kedua, wala yaktawun, tidak, ya, berobat dengan kai, dengan besi panas. Ya. Dan dikatakan akhir dari obat itu besi panas. Itu sangat mujarab, ya, untuk menyembuhkan penyakit, ya, dengan besi panas. Tapi Nabi melarang. Ya, Nabi melarang umatnya untuk berobat dengan besi panas. Ya. Wala yatatayyarun, yang ketiga kata Nabi SAW, yang masuk surga tanpa hisab dan azab, yang tidak tatoyur, yang tidak beranggapan sial. Ya, beranggapan sial. Kemudian yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka bertawakal, hanya bergantung kepada Rabb mereka, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini, ya, keutamaan orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ya,
Kalau dia ikhlas, jujur dan tawakal kepada Allah, maka dia akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian yang berkaitan dengan keutamaan daripada tauhid. Ya, mudah-mudahan kita bisa memahaminya dan yang paling penting adalah bisa kita amalkan. Ya, amin rabbal alamin. Nah, mungkin kita cukupkan sampai sini. Untuk doa dan wirid mungkin kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Insyaallah taala, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan ini bermanfaat dan dapat menambah keilmuan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkan ya ilmu yang sudah kita ketahui, yang sudah kita pelajari, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.